Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman operator SysQDesk, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau menyampaikan tentang cara melakukan entry saldo awal dan jurnal penyesuaian pada aplikasi sistem keuangan desa atau yang kita kenal dengan SysQDesk. Jadi tujuan dari penginputan saldo awal ini adalah untuk melakukan pencatatan saldo awal atau melakukan pemindahan saldo akhir tahun sebelumnya kepada pembukuan tahun berjalan. Kemudian jurnal penyesuaian dilakukan untuk memunculkan realisasi penerimaan pembiayaan atau SILPA pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun berjalan. Dalam melakukan penginputan saldo awal dan jurnal penyesuaian, kita membutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, laporan kekayaan milik desa tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, laporan realisasi APBDes per sumber dana 1A tahun anggaran sebelumnya. Nah, data-data ini silahkan dicetak melalui aplikasi SysQDesk tahun anggaran sebelumnya. Sebelum melakukan penginputan saldo awal, tentunya kita harus memastikan bahwasanya kita sudah melakukan entry rekening kas desa pada menu parameter rekening bank desa pada aplikasi SysQDesk. Baik kawan-kawan, langsung saja kita akan lakukan langkah pertama, yaitu melakukan penginputan rekening kas desa. Dari aplikasi SysQDesk kita masuk dari menu parameter, kemudian rekening bank desa, kemudian kita pilih desanya, baru masuk ke rekening kas desa. Kita ulangi ya, mulai dari parameter, kemudian rekening bank desa, kemudian kita pilih desa, kemudian kita klik rekening kas desa. Pada Windows atau pada jendela rekening kas desa ini kita klik tambah untuk memasukkan data baru, klik tambah. Kode rincian kita pilih, yang kita masukkan di sini yang kita pilih adalah rekening kas desa karena adalah buku tabungan atau rekening tempat desa atau bank buat kita membuka rekening. Kemudian kita klik pilih. Setelah itu dimasukkan nomor rekening sebagai contoh. Kemudian diikuti dengan nama bank. Kemudian kantor cabang. Nama pemilik rekening pemerintah desa. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, selesai untuk melakukan pengentrian data rekening bank desa. Kita tutup, kemudian keluar, dan kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu penginputan saldo awal. Saldo awal kas desa itu terdiri dari saldo kas tunai yang ada di bendahara desa dan atau saldo rekening kas desa yang ada di bank atau di rekening. Sumber datanya diambil dari laporan kekayaan milik desa tahun sebelumnya. Nah, di dalam laporan kekayaan milik desa sudah menuangkan laporan tersebut, kas di bendahara saldonya per akhir tahun berapa, dan rekening kas desa atau bank desa saldonya per akhir tahun berapa. Nah, kemudian di dalam penginputan saldo awal nanti dilakukanlah pencatatan seperti uraian yang ada di layar ini. Kas di bendahara desa dicatat di kolom debit angkanya. Kemudian rekening kas desa juga dicatat di kolom debit angkanya. Kemudian diinput ekuitas sal sebagai lawan transaksinya di kolom kredit. Langsung saja kita ke aplikasi SysQDesk. Cara masuknya dari data entry, kemudian pembukuan, kemudian saldo awal. Kita pilih desa di sini. Kemudian klik laporan kekayaan desa. Ulangi ya. Data entry, pembukuan, saldo awal. Pilih desa. Klik laporan kekayaan desa. Nah, pada jendela laporan kekayaan desa akan muncul seperti yang ada di layar. Untuk memasukkan data baru seperti petunjuk ini, kas di bendahara dan rekening kas desa, kemudian ekuitas sal, kita lakukan klik tambah. Kemudian kita pilih dulu di sini. Tengok laporan kekayaan milik desanya, kita lihat. Di sini ada aset, kemudian aset lancar, kas dan bank, baru masuk kas di bendahara dan rekening kas desa. Nanti kita pilih kelompok dan jenis serta objek rekening sesuai yang ada di laporan kekayaan milik desa tahun sebelumnya.
Baik, kita ke sini pergi ke aset. Nanti dia ada di aset, ini semua aset. Kemudian aset lancar. Klik aset lancar. Kemudian kas dan bank. Kita klik lagi jenis aset lancar, kas dan bank. Nah, kita mau entry yang ada angkanya. Di sini angka yang ada adalah rekening kas desa per 31 Desember 2020. Sementara kas di bendahara desa per 31 Desember 0. Jadi kas bendahara tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita pilih, atau silahkan diabaikan. Kita pilih saja rekening kas desa. Rekening kas desa kita pilih. Kemudian ayat saldo awalnya, ayatnya rekening kas desa dicatat pada kolom debit. Kita catat di kolom debit sebanyak saldo yang ada di laporan kekayaan milik desa sebelumnya. 145, 485, 739. Dan klik simpan. Nah, untuk memunculkan lawan transaksi, ini kan tadi transaksi awalnya di kolom debit. Untuk memunculkan lawan transaksi yang ada yang harus diisi di kolom kredit, nanti kita klik lagi tambah. Kemudian kita lihat panduan, lawan transaksinya adalah ekuitas sal. Dan di laporan kekayaan milik desa juga ada ekuitas sal. Ekuitas sal ada di kelompok aset ekuitas. Tambah, kemudian kode rekeningnya kita pilih ekuitas, jenis ekuitas sal, objek ekuitas sal kita pilih, kita masukkan angka yang sama seperti yang ada di laporan kekayaan milik desa. Sini 145, 457, 145, 485, 739. Sehingga saldo debit dan saldo kredit angkanya sama dan tidak mempunyai sisa. Artinya di sini silpa ekuitas sal ini adalah silpa tahun sebelumnya atau silpa tahun sebelumnya. Artinya silpa tahun sebelumnya itu ada di rekening kas desa semuanya. Selesai kita melakukan penginputan saldo awal, simpan, kemudian kita keluar. Langkah selanjutnya adalah melakukan penginputan jurnal penyesuaian untuk mencatatkan realisasi penerimaan silpa pada laporan realisasi APBDes. Oke, caranya dari data entry, pembukuan, kemudian penyesuaian. Data entry, pembukuan, penyesuaian. Ulangi ya. Data entry, cara membuat jurnal penyesuaian, caranya masuk dari data entry, pembukuan, kemudian penyesuaian. Nah, pilih lagi desa. Nah, di sini harus diingat adalah kode desanya. Sini 01/2008 karena kode desa akan dimasukkan ke dalam penomoran jurnal nantinya. 01/2008. Jurnal penyesuaian. Kemudian kita klik tambah untuk membuat jurnal terbaru. Tanggalnya kita buat di awal tahun. Kodenya nomor bukti 0001JU atau jurnal. Kemudian kode desa tadi 01/2008. Ini adalah kode desa 01/2008. Kemudian tahun anggaran 2021. Dengan uraian adalah penyesuaian silpa APBDes tahun anggaran sebelumnya. Baik, sudah sampai kita pada posisi nomor 2. Kita sudah lakukan pengisian uraian dari nomor bukti jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah kita klik tambah sebelah kiri bawah yang tulisannya warna merah. Tambah yang tulisannya warna merah berada di kiri bawah, kita klik tambah. Kemudian di sini kita lihat ada 3 akun. Ada akun LRA, akun neraca, dan akun PFK. Nah, di sini yang kita pilih adalah akun LRA dulu. Maaf, yang kita pilih di sini adalah akun neraca dulu. Akun neraca. Kemudian di akun neraca pilih ekuitas sal. Ekuitas sal ada di paling bawah. Ekuitas sal. Kita pilih. Kemudian masukkan angka ekuitas sal seperti yang ada di laporan kekayaan milik desa tahun sebelumnya tadi
di kolom debit. Di debit kita lihat ekuitas salnya di laporan kekayaan milik desa tadi 145 485 739. Kemudian selesai satu ayat jurnal, kita tambah lagi untuk masukkan ayat jurnal berikutnya. Tambah. Oke, jadi ayat jurnalnya untuk penyesuaian adalah ekuitas sal di kolom debit, kemudian ruang transaksinya adalah silpa tahun sebelumnya per sumber dana nanti dipilih, dimasukkan di kolom kredit. Jadi kita tadi sudah sampai ke posisi penginputan ekuitas sal. Selanjutnya adalah melakukan pengisian untuk silpa di kolom kredit. Kita klik lagi tambah tulisan warna merah tadi, kemudian kita pilih akun LRA. Akun LRA. Nah, di akun LRA di sini tersedia data silpa tahun sebelumnya. Desa ini punya tiga buah silpa. Ada ADD, DD, dan PBH. 3 buah silpa ini yang nanti akan kita entry satu persatu. Pertama akan kita masukkan dulu silpa ADD. Silpa ADD, perhatikan jenis sumber dananya yang ada di rincian rekening. Silpa tahun beranya untuk ADD. Diisi di kolom kredit. Oke, kita cek laporan realisasi APBDes per sumber dana. Ini kita cari yang ADD. ADD ini angkanya 102921 200. Oke, kemudian ada silpa sumber dana lain yang dari sumber dana desa. Kita pilih lagi akun LRA, pilih silpa dana desa. Pilih, masukkan lagi di kolom kredit. Lihat laporan realisasi 1B tahun sebelumnya dana desa 42564 42564 500. Masih ada sumber dana silpa yang lainnya, yaitu sumber dana PBH. Kita klik tambah lagi, kemudian masuk ke akun LRA, pilih silpa PBH. Kemudian kita lihat laporan realisasi per sumber dana 1B tahun sebelumnya. Sumber dana PBH silpanya Rp39. Ketik 39. Setelah semua silpa di entry di kolom kredit, baru kita klik simpan. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Dalam artian ekuitas sal dan jumlah silpa angkanya sama. Setelah sama, baru kita klik posting. Untuk mensahkan jurnal ini, klik posting. Posting hanya bisa dilakukan apabila saldo debit dan kredit sudah sama. Kemudian klik yes. Baik, maka kita sudah selesai melakukan penginputan saldo awal dan melakukan penginputan jurnal penyesuaian. Untuk melihat apakah yang kita input itu berhasil atau tidak, kita klik di laporan. Kemudian kita cek dulu buku bantu banknya di penatausahaan. Buku pembantu bank, kemudian cetak, maka otomatis akan muncul secara otomatis urutan transaksi saldo awal sebesar yang kita input di dalam menu saldo awal tadi. Ini kawan-kawan. Kemudian untuk memastikan silpa atau jurnal penyesuaian yang kita buat tadi sudah masuk atau belum, kita cek di laporan pembukuan. Kemudian cek laporan realisasi APBDes yang paling ringkas, pilih desa bersangkutan, kemudian kita klik cetak. Baik, maka di sini akan muncul realisasi penerimaan silpa sebesar yang kita jurnal pada menu penyesuaian tadi. Baiklah kawan-kawan, itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini tentang cara melakukan entry saldo awal dan melakukan entry jurnal penyesuaian pada aplikasi sistem keuangan desa. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.